pagi anak-anak. Ibu mengabsen dulu. Hari ini saya lihat lengkap. Tapi saya tanya dulu ketua kelasnya. Ini ada yang absen gak ini? Semuanya hadir. Bagus lah ya. Mungkin karena pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita awalilah pagi hari ini dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali Tuhan kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pernah terharap. Terpuji, termulia namamu, kekal sepanjang masa. Haleluya, amin. Baik, tentang apa kemarin? Karya ilmiah, Bu. Tentang penelitian, Bu. Sistematika karya ilmiah, Bu. Dan ragam bahasa karya ilmiah. Iya, betul. Nah, untuk saat ini kita mau belajar menulis. Kira-kira apa hubungannya yang kita pelajari itu? Tentu sangat berhubungan. Apa hubungannya? Hubungannya ketika kita nanti menulis sebuah makalah ataupun berbentuk karya ilmiah, kita harus mengaitkan materi yang sudah kita pelajari itu. Ada sistematikanya. Lalu ketika kita menulis tulisan kita harus kita lihat juga ketentuan ragam bahasanya seperti apa sih di dalam tulisan karya ilmiah gitu. Paham? Oke. Sekarang kalau begitu kita ice breaking dulu gimana? Boleh ya? Ice breaking dulu supaya menyegarkan otaknya, supaya dirilekskan, supaya nggak tegang nanti menulis ya. Oke, nah untuk saat ini kamu juga harus tahu apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Kita mau mengungkapkan informasi, nanti kita kan diberikan teks, kita mau mengungkapkan informasi yang apa yang ada di dalam teks tersebut gitu. Kemudian ini yang paling inti yang harus kamu ketahui, keterampilan diminta kita untuk menulis. Nah, lihat itu, katanya kita menulis harus memperhatikan isi, sistematika, dan iya betul, harus ada yang tiga-tiga itu. Makanya di pertemuan berikut kita sudah belajar tentang sistematika dan kebahasaan kan? Udah, sekarang tinggal tayang ya kan? Tinggal tayang tapi harus berpikir keras ya untuk menulisnya ya kan? Baik, namun sebelum ini Ibu mau memberikan tayangan video juga untuk kalian supaya semakin tahu, oh ini karya ilmiah, nah gitu dia. Dan di sini Ibu berharap kalian betul-betul menyimak video yang Ibu tampilkan. Akan ada beberapa pertanyaan nanti yang Ibu munculkan, maka kalian boleh nanti menanggapinya. Baik, sudah ya. Nah itu dia. Mengapa Ibu memilih video ini? Karena ini tentu berhubungan dengan apa yang akan hendak kamu pelajari nantinya, gitu. Ya. Nah sekarang Ibu mau bertanya. Di situ tadi video apa yang kalian amati rupanya? Video singkat itu ya, sekitar 5 menit tadi durasinya. Ada yang bisa bicara? Yaitu tentang pembudidayaan kantong semar di Indonesia, Bu. Pembudidayaan kantong semar Indonesia. Ada yang bisa lagi? Silakan. Ini semua kayaknya memang benar-benar mengamati dan satu orang lagi lah ya. Melestarikan kembali kantong semar yang hampir punah, Bu. Maka Ibu buat berkelompok. Ya, seperti biasa ya. Yuk, silakan. Kelompok 1.
kita tentukan secara acak, langsung dibentuk kan secara acak. Nah, oke. Ini Ibu bagikan kepada kalian lembar kerja supaya kalian tahu apa yang hendak kalian selesaikan. Nah, kira-kira berapa lama waktu untuk pengerjaannya? Saya tanya kalian dulu karena kalian yang mengerjakan. Ya, tunggu dulu. 2 minggu. Bisa. Yang lain sepakat 2 minggu? Oh enggak, ada yang mau memberi tanggapan katanya. Kita harus sepakat dulu nih berapa lama kita mengerjakan, ya kan? Sepertinya Bu, waktunya kurang karena kami masih harus mengobservasi atau meneliti ke lapangan secara langsung. Jadi kami butuh waktu selama 3 minggu. 3 minggu. Nah, ada teman kamu mengatakan 2 minggu lah Bu, cukup. Ada yang mengatakan 3 minggu lah. Gini kita lihat yang maksimalnya. Atau ada mungkin lebih lama lagi? Ujungnya setahun. Janganlah setahun. Ya kan? Siapa tahu bukan saya lagi guru bahasa Indonesiamu kan? Oke, jangan setahun ya. Nah, ada tadi 2 minggu, 3 minggu. Berarti kita ambil jalan tengahnya. Maksudnya yang paling maksimalnya lah kita ambil ya. Tapi dengan catatan betul-betul dikumpulkan 3 minggu bisa? Nah, untuk kali ini kita itu harus menyelesaikan draft dulu. Karya ilmiahnya kan memang 3 minggu. Ya kan? Karya ilmiahnya hasilnya itu nanti kita makalahnya lah, saya bilang makalahnya itu nanti Ibu lihat atau Ibu nilai itu di waktu yang kalian tadi sepakati 3 minggu. Tetapi untuk saat ini Ibu juga ingin melihat hasil kalian. Yang pertama itu kan ada mengungkapkan informasi itu ada nomor 1 ya. Itu harus selesaikan sekarang juga. Hanya menentukan topiknya ini apa gitu kan di situ. Lalu yang kedua, ada di situ kalian sudah diminta menulis draft karya tulis. Artinya poin-poinnya yang sistematika yang kemarin itu sudah bisalah kalian tuliskan di dalam lembar kerjanya. Silakan. Seperti biasa, setiap kelompok bersiap-siap. Ya, gunakan penilaian yang sudah Ibu bagikan. Silakan per kelompok berkunjung ke kelompok temannya. Kamu boleh menuliskan apa yang perlu kamu tanggapi nantinya. Udah, kalau sudah dapat, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke.
Saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Namun untuk model kali ini kita mau setiap kelompok menanggapi hasil karya temannya, karena di situ sebenarnya ada 2 soal kan, 2 bentuk ya. 1, menentukan topik yang sudah ada di situ informasinya, lalu yang kedua menulis draft ataupun sistematika karya ilmiah ataupun karya tulis. Oke? Baik, dipersilakan untuk kelompok siapa dulu nih yang mau berbicara dan menanggapi kelompok mana? Ayo, kelompok mana menanggapi mana? Oke, ada yang sudah bersedia, gini dong. Kelompok kami menanggapi kelompok manajer. Tadi setelah saya lihat-lihat dari kelompok manajer, kelebihan dari kelompok manajer yaitu topiknya yang menarik dan jawabannya pada soal nomor 1 sudah tepat. Tetapi kekurangannya yaitu di nomor 2, yaitu di soal nomor 2 draftnya itu kurang, kerangkanya itu masih ada kekurangan, Bu. Dan isinya juga masih sedikit kurang, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok arsip. Ya, telah menanggapi kelompok manajer. Sekarang kelompok mana nih? Silakan. Siapa yang mau bicara? Siapapun boleh. Berlomba-lomba nih kayaknya. 1 orang lah, jangan semua biar kedengaran. Yuk. Kami menanggapi kelompok arsip, yaitu kelebihannya peletakan hiasan kreatif dan tulisan rapi. Kekurangannya yaitu peletakan kurang rapi. Soal nomor 1 tidak memiliki jawaban dan jawaban nomor 2 kurang lengkap. Sekian dari kami, terima kasih. Tetap kita apresiasi ya, namanya juga memberi tangga fakta enggak ini gitu. Karena dasar dari kita membuat karya tulis ini harus bersifat fakta dan harus berlandaskan data, gitu kan? Gitu dia, makanya saya sudah melihat tadi, menarik memang, sudah sekreatif mungkin dibuat supaya tidak bosan membacanya gitu kan. Saya lihat tadi sudah dibuat poin-poinnya, namun mungkin ini masih draft saja. Untuk pertemuan kali ini masih poin-poinnya saja, begitu kan. Untuk berikutnya maka kita lebih detail lagi dalam menulisnya, karena kita butuh data-data yang valid sebagai referensi kita untuk menulis karya ilmiah ini. Apa? Jadi tolong dong bercerita, refleksikan dulu dirimu, apa sih tadi yang kamu rasakan? Awalnya tadi kebingungan, Bu, dari mana sumber apanya tadi, Bu. Baru kemudian grogi, Bu. Baru ketika Ibu bilang siapa yang pertama gitu, Bu. Jadi grogi, terus pengen paling cepat gitu, Bu. Paling terbaik lagi gitu, Bu. Oke. Baik. Namun penjelasan Ibu terlalu cepat atau tidak? Tidak. Oke, kalau begitu Ibu mau memberikan penguatan dulu untuk kalian. Materi untuk saat ini. Baik. Menulis karya ilmiah. Nah, gini nih, kalau kalian sudah bisa melatih diri kalian menulis karya ilmiah di kelas 11 ini akan menjadi bahan atau modal bagi kamu nanti ke depan kalau kamu melanjutkan perguruan tinggi, tidak akan kaku lagi kamu menulis. Yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema. Lalu menentukan topik. Ingin Ibu tanyakan dulu nih, kan tadi saya sudah kasih, kalian tadi sudah belajar dari awal hingga akhir. Kemudian Ibu sudah menjelaskan penguatan materi untuk kamu dan kita sesuaikan dengan hasil kamu tadi, hasil presentasi kamu. Saatnya Ibu mau bertanya kesimpulan apa yang bisa kamu
utarakan kepada kita semua. Ya, silakan yang mau mengutarakan kesimpulan kita hari ini. Silakan. Menurut kelompok kami, kesimpulannya, jika kita ingin menentukan sebuah tema ataupun topik, kita harus melihat dulu di lingkungan sekitar kita supaya dapat mempermudah kita dan memahami apa tema yang akan kita ambil. Terima kasih. Betul sekali. Ini merangkum pelajari hari ini. Ada lagi? Ada? Oke. Silakan. Dari kelompok kami mendapat kesimpulan yaitu bahwa untuk mempermudah menulis karya ilmiah, kita harus menulis terlebih dahulu garis besarnya yaitu draft dan sistematika karya ilmiah. Baiklah, kalau begitu tadi teman-temannya sudah menyimpulkan pertemuan kita saat ini, pembelajaran kita saat ini. Tentu tepat sekali apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Itu sudah cukup mewakili menurut Ibu, karena memang menulis itu kita butuh waktu, ya kan? Kita membutuh waktu, maka tadi ketika kita melihat sistematika itu kita harus membahas satu persatu, lalu kita buatlah caranya dengan menulis poin-poin penting dulu, garis besar dulu, kita buat dalam bentuk draft gitu ya. Baik, sampai sejauh ini pembelajaran kita, semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa langsung kalian pahami, dan untuk pertemuan berikutnya PR tentunya kali ini ada. Kita akhiri hari ini dengan doa. Yang bersedia? Iya, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Selamat siang Bapa, terima kasih atas semua waktu yang Kau berikan kepada kami, hingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini selama-lamanya. Amin. Baik, nanti silakan pulang ke rumah dengan tertib, dengan selamat, dan gunakan waktu untuk istirahat sejenak, lanjutkan aktivitas kamu untuk membantu orang tua ya. Baik, sampai bertemu minggu depan. Selamat siang.